selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita jumpa lagi di channel Belajar Bersama Evi, masih di serial investasi. Kali ini kita membahas mengenai investasi obligasi. Nah, kita bahas apa sih sebenarnya obligasi itu? Obligasi itu surat utang. Kalau utang berarti kita akan mendapatkan bunga. Investasi dalam bentuk obligasi atau investasi dalam bentuk surat utang, kita akan mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu masuk dalam kategori pendapatan tetap. Sehingga jika Anda berinvestasi obligasi, maka uang Anda akan diinvestasikan untuk jangka panjang dengan bunga tetap. Nah, kemudian obligasi itu mempunyai kode-kode obligasi. Dari kode obligasi tersebut, Anda bisa melihat singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. Anda juga bisa melihat kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. Dari kode obligasi tersebut, Anda juga melihat suku bunganya. Kemudian Anda juga bisa melihat tipe obligasinya apa. Apakah itu obligasi tipenya bond, apakah convertible bond, apakah bond with warrant, ataukah medium term notes, ataukah money market, ataukah yang lain-lain atau miscellaneous. Nah, dari kode obligasi Anda juga bisa melihat tipe bunganya. Misalnya, ada kodenya F, yaitu fixed rate. Ada kodenya Z, yaitu zero rate. Ada kodenya V, yaitu variable. Dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed, dan floating rate, dan lain-lain. Nah, itu untuk kode-kodenya. Nah, kemudian, macam obligasi itu apa saja sih? Obligasi itu diterbitkan oleh pemerintah berupa surat utang negara. Surat utang negara itu dipakai untuk membangun negara. Jadi sifatnya dia jangka panjang. Dan surat utang syariah negara. Surat utang negara yang bersifat syariah. Fungsinya sama untuk pembangunan negara. Kemudian yang kedua adalah obligasi retail Indonesia. Nah, obligasi retail Indonesia itu diterbitkan oleh negara, kemudian dijual ke perseorangan melalui bank yang ditunjuk. Nah, tipenya adalah bunganya tetap, tetapi dijualnya eceran. Keuntungan Anda membeli ori yaitu tingkat bunganya lebih tinggi dari deposito dan risikonya lebih kecil. Dan yang ketiga adalah lebih mudah dicairkan. Kerugiannya apa? Kerugiannya Anda bisa capital loss jika harga jual obligasi lebih rendah daripada harga beli obligasi. Kemudian macam obligasi selanjutnya adalah municipal bond atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk pembiayaan modal. Kemudian tipe yang keempat adalah obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan itu dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Sifatnya adalah jangka panjang. Tetapi obligasi perusahaan itu ada dua macam. Ada yang dengan kupon dan tanpa kupon. Kemudian kita bahas tentang nilai obligasi. Nilai obligasi itu apa sih? Nilai obligasi ada berbagai macam. Nilai obligasi ada 3 macam. Yang pertama adalah nilai maturity. Nilai maturity itu adalah nilai nominal, nilai jatuh tempo, nilai yang tercantum di lembar obligasinya.
Nilai tersebut adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat jatuh tempo nanti. Nah, nilai yang kedua adalah nilai pasar. Nilai pasar itu nilai yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa sih? Nilai intrinsik itu nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari sebuah obligasi. Nilai intrinsik itu tidak dapat dihitung dengan tepat, tetapi hanya dapat diperkirakan. Nah, bagaimana cara menghitung nilai intrinsik sebuah obligasi? Kemudian, Anda bisa menilai obligasi itu, bisa menyimpulkan nilai obligasi itu. Jika nilai pasar obligasi lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, berarti obligasi itu murah atau underpricing. Tetapi jika nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, maka bisa dikatakan bahwa obligasi itu overpricing atau mahal. Nah, kemudian hasil obligasi. Hasil dari obligasi itu yang pertama adalah nilai sekarang atau current yield. Current yield diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai obligasi. Kita ambil contoh. Obligasi Astra Gravia jatuh tempo 27 Oktober misalnya 2021. Membayar kupon sebesar 133.750 pada hari ini dijual dengan harga 892.500. Nilai sekarangnya berapa? Nah, Anda tinggal membagi current yield itu. Rumusnya kupon tahunan dibagi dengan harga saat ini. Anda tinggal menghitung 133.750, Anda bagi dengan 892.500. 14,986%. Hasil obligasi yang kedua adalah yield to maturity. Apa itu yield to maturity? Yield to maturity adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam membeli obligasi pada saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu jatuh tempo nanti. Kemudian hasil obligasi yang ketiga adalah yield to call. Yield to call itu apa sih? Yield to call itu return obligasi dari sekarang sampai tanggal obligasi ditarik. Ditarik ya, bukan sampai jatuh tempo. Jadi misalnya seperti ini. Anda membeli obligasi, nilai obligasi sekarang. Ternyata jatuh temponya 10 tahun yang akan datang. Di tengah-tengah misalnya tahun ke-6 Anda tarik obligasinya. Nah, itu yield to call. Mungkin itu gambaran sekilas mengenai obligasi. Ikuti terus channel ini. Video yang akan datang kita akan membahas materi-materi investasi yang lain. So, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Kita ketemu di video yang akan datang. Sampai jumpa.